ya, karena mungkin saya jarang ngomong hati ke hati dan saya berterima kasih pada acara ini. Bukan saya mengambil kesempatan, enggak, cuma tadi tulus aja gitu keluar dengan sendirinya. Dan inilah momen haru biru yang diwarnai tangisan saat Krisdayanti di momen pengajian jelang pernikahan Aurel sang putri. Dan Kade yang sempat absen di acara siraman bahagia bisa menggandeng Aurel menuju tempat pengajian. Saya dengan kemarin waktu siraman saya nggak hadir, saya lihat dia menyebutkan nama saya, itu saya terima kasih. Saya disertakan selalu dalam kehidupan dia. Apapun yang kita tahu bahwa pernikahan ini membawa usaha yang lebih besar untuk Aurel bisa berkomunikasi, baik saya dengan Azriel, tadi saya juga sempat memeluk dan merasakan apa yang Azriel juga ingin sampaikan kepada saya. Pokoknya dalam hal ini suami saya sangat mendorong saya untuk ikut berperan ya, semaksimal mungkin dilibatkan. Kalau memang dilibatkan, alhamdulillah. Suami saya juga mendoakan buat acara ini supaya lancar dan sukses. Dalam doanya juga kita tahu bahwa selama ini kan kalau datang ke Jakarta kan seminggu satu kali. Kalau ini kan karena pandemi jadi memang lockdown, di Timor Leste juga lockdown, ada transmisi lokal juga yang sehingga semakin tidak bisa ke Jakarta. Meski tidak banyak dilibatkan dalam persiapan pernikahan Aurel, Krisdayanti bahagia bisa dilibatkan kehadirannya di berbagai rangkaian acara menuju pernikahan Aurel dan Atta, mulai dari lamaran dan juga pengajian. Memang nggak banyak mengurusi pernikahan Aurel karena memang semua dipersiapkan secara cepat dan alhamdulillah saya bersyukur Gusti Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa diikut sertakan dalam acara ini. Saya bersyukur ketika kita yakin bahwa anak kita sudah menjadi pribadi yang dewasa. Ketika Aurel minta izin ke saya untuk ini aku mau nikah, cuma satu yang aku tanya, udah siap, sudah mantep, karena memang harapannya dia bisa mengambil teladan dari orang-orang tuanya. Kan orang tuanya Aurel ini kan lengkap, ada saya dan suami, ada Bunda dan Mas Anang gitu. Jadi yang baik diserap, yang kurang baik ya jangan diambil. Jadi momen pengajian yang berjalan khusyuk tiba-tiba berubah haru biru yang diwarnai tangisan saat Krisdayanti, Anang hingga Ashanti saling mengungkapkan perasaannya untuk Aurel. Oh ya, karena mungkin saya jarang ngomong hati ke hati dan saya berterima kasih pada acara ini. Bukan saya mengambil kesempatan, enggak, cuma tadi tulus aja gitu keluar dengan sendirinya. Dan ketika Santi juga minta saya siapkan, nanti mau diketik Mbak sama panitia, saya bilang nggak usah, saya besok ambil kertas sama bolpen aja, spontanitas aja saya tulis. Ilmu sendiri? Ya, gitu, jadi saya ngalir sendiri gitu. Bahkan tadi dari pihak RCTI juga nanya, Mbak mau baca yang punya Mbak atau yang sudah disiapkan RCTI, jadi saya bilang, saya udah nulis, saya udah siapkan, jadi mudah-mudahan ya itu yang keluar, maksudnya nggak ada yang saya rekayasa seadanya. Gitu kan? Alhamdulillah kalau dibilang menyentuh, Mas Sugeng, saya itu bikin tadi itu pagi bangun tidur di kamar mandi, saya cuma ambil kertas sama bolpen, saya masih simpan di sini. Santi bilang dari kemarin, tapi saya tadi begitu spontan aja tulis gitu. Yang saya ingat ketika saya nganter dia dan saya jadi ketua perkumpulan ibu-ibu Al-Azhar waktu itu, dan sampai sekarang saya masih diingat teman-teman kumpulan Al-Azhar bagaimana saat itu kita mengantarkan anak-anak kita ke bangku sekolah dan sampai sekarang mereka masih bersahabat, bahkan orang tuanya juga masih bersahabat. Nah, di sini intinya adalah memang kita berapapun usia kita tumbuh menjadi orang tua yang dengan segudang tanggung jawab dan prestasi dan juga kekurangan, mau nggak mau harus kehilangan anak-anak kita, yaitu kesempatan kita untuk melepaskan anak-anak kita. Tapi ada kesedihan ya dalam dari kata-kata yang Mimi tadi tulis gitu kan, ucapkan gitu. Iya, apa sih? Justru keikhlasan ya, ketegaran bisa aku bilang gitu. Ketegaran adalah ketika saya udah siap jadi nenek kamu, nenek ya ibaratnya nanti ketika kamu punya anak, tolong sisipkan rasa rindu Mimi untuk anak kamu, nanti sampaikan bahwa dia adalah cucu pertama. Tapi legowo banget. Ya itu akan jadi
cerita yang Tapi ini Yang jelas tadi ada permintaan ungkapan kata hati dari Aurel ke Mbak Kade, dan Mbak Kade juga jawab, dan itu sangat romantis. Sangat romantis. Nangis semuanya, termasuk saya nangis. Itulah jawaban kenapa saya pakai kacamata hitam, supaya kalau nangis tidak kelihatan. Mereka semuanya nangis. Kemasannya pengajian, baca Quran, kemudian baca kalimat thayyibah, dilanjutkan dengan ungkapan kata hati dari Aurel ke Kade, Kade jawab, Aurel ke Bunda Asanti jawab, Aurel ke Mas Anang jawab, dan adik-adiknya. Jadi yang paling romantis menurut saya hari ini acaranya di situ, di segmen itu. Sangat sahdu. Semuanya menangis. Semuanya menangis. Lalu seperti apa perasaan Krisdayanti usai mengungkapkan isi hatinya yang ia susun sendiri saat memberikan restu untuk sang putri? Ya senang artinya Aurel pasti juga akan membuka matanya bahwa saya mencintai dia tanpa syarat. itu yang sangat sulit dikasih. Artinya mudah-mudahan Aurel bisa memiliki keterampilan untuk berkomunikasi secara baik terhadap orang tua barunya, yang ini adalah ketuanya Ibu Geni dan Bapak Halilintar plus 10 adik. Dari Nggak gampang ya? Nggak gampang gitu. Itu ibaratnya ulang tahun, tiap bulan ada ulang tahun adiknya. Ya kan? Dia harus menyiapkan persiapan, dia harus mengambil peran sebagai kakak ipar yang baik untuk adik-adiknya. Itu keterampilan banget. Jadi mudah-mudahan Aurel kuat. Mbak Kade sangat khusyuk loh. Ketika kita yakin bahwa anak kita sudah menjadi pribadi yang dewasa, ketika Aurel minta izin ke saya untuk ini aku mau nikah, cuma satu yang aku tanya, udah siap, sudah mantep, karena memang harapannya dia bisa mengambil teladan dari orang-orang tuanya. Kan orang tuanya Aurel ini kan lengkap, ada saya dan suami, ada Bunda dan Mas Anang gitu. Jadi yang baik diserap, yang kurang baik ya jangan diambil. Jadi Sementara itu, momen pengajian jelang pernikahan Aurel seolah mengikis gunung es kebekuan hubungan antara Aurel dan Kade yang selama ini santer dikabarkan tidak harmonis. kita sebagai orang tua juga membuka hati dan pikiran untuk terus mau komunikasi yang sebaik-baiknya. Tapi kan ibaratnya saya dan Mas Anang sudah berpisah, anak-anak juga tidak tinggal sama saya, otomatis membutuhkan usaha yang lebih besar untuk bisa berkomunikasi dua arah yang baik gitu. Nah kondisinya kan memang yang kita tahu kadang ada kurang nyamanan atau perselisihan, kadang kita memilih untuk diam dan mundur supaya kita bisa memandang masalah itu lebih jauh, lebih luas dengan sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Jadi kan berasa ketika kita menghadirkan Tuhan dalam untuk menolong kita dimanapun saatnya, saya rasa cukup itu akan ditolong Gusti Allah, dan semesta pasti akan mengatur semua. Dan ini juga menjawab dari netizen yang nggak harmonis juga kok gitu Iya, kan? iya. Itu kan dan hubungan mereka baik-baik saja. Tadi juga hadir, juga bertegur sapa sama saya. Kebetulan saya juga kenal Mbak Kade dengan baik. Ya, dia sampai nikahnya insya Allah akan hadir. Karena bagaimanapun beliau ibu kandungnya si Aurel. Acaranya alhamdulillah lancar, cukup hikmat dan berakhir dengan kebahagiaan kita semua, karena ada Mimi, Kade, ada Mas Anang, Asanti, Aurel, semua keluarga komplit hadir hari ini. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.